Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tes SKB untuk guru kelas dan guru mata pelajaran IPA, yaitu tentang materi profesional. Di kesempatan ini kita akan membagikan 25 soal beserta pembahasannya, jadi sangat lengkap sekali di klub matematika. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit dan sering disebut dengan planet minor atau planetoid adalah A. Asteroid, B. Planet, C. Satelit, D. Komet. Di sini asteroid itu sering disebut dengan planet minor atau planetoid. Asteroid di sini adalah benda yang berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang selanjutnya di soal nomor 2. Planet yang indah karena mempunyai cincin dinamakan dengan planet? Ini mudah ya, pemanasan saja. A. Mars, B. Jupiter, C. Saturnus, D. Bumi. Ini jawabannya mudah, tapi kita akan bahas di opsi jawaban yang lain ya. Mulai dari Mars dulu. Mars di sini sering kita menyebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Mars di sini mempunyai 2 satelit, Phobos dan Deimos. Kemudian pilihan jawaban yang B. Jupiter, di sini ada yang Jupiter, ada yang Jupiter, merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Jupiter di sini merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak, kurang lebih 67 satelit ya. Tapi ada beberapa yang besar ya. Totalnya sekitar 67 dari referensi yang kita dapatkan. Sementara Saturnus di sini adalah sering kita menyebut sebagai planet cincin karena memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Sedangkan bumi, kita tahu bahwasanya bumi ini terdiri dari 70%-nya air, kemudian 30%-nya adalah daratan, berwarna biru kehijauan. Bumi memiliki 1 buah satelit alami yang bernama bulan. Soal nomor 2 pasti jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Selanjutnya di soal nomor 3. Planet Uranus mempunyai satelit yang bernama A. Ganymede, B. Callisto, C. Triton, atau D. Ariel. Kita akan bahas di planet Uranus. Planet Uranus di sini merupakan planet yang suhunya terendah dan terdingin, yaitu sekitar negatif 224 derajat Celcius. Planet Uranus di sini berwarna biru muda, memiliki satelit sebanyak 27 buah. Ariel, satelit Ariel di sini merupakan satelit terbesar keempat di antara 27 satelit Uranus. Satelit Ariel di sini mengorbit dan berotasi di bidang khatulistiwa Uranus yang hampir tegak lurus terhadap orbit Uranus sehingga mengalami siklus musim yang ekstrim. Negatif terendahnya adalah negatif 224 derajat Celcius. Jadi di soal nomor 3 jawabannya pilihan jawaban yang D ya. Selanjutnya di soal nomor 4. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk berputar 360 derajat pada porosnya dinamakan. Kita ingat di sini, kalau rotasi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kemudian revolusi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Sedangkan kala rotasi di sini adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk berputar 360 derajat pada porosnya. Sementara kala rotasi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari dalam 1 kali putaran penuh. Jadi di soal nomor 4 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang C. Kala rotasi. Selanjutnya di soal nomor 5. Tata surya adalah A. Matahari dan benda-benda di angkasa, B. Matahari, planet-planet dan benda langit yang mengelilinginya, C. Matahari, bumi dan matahari, bulan dan bumi, D. Matahari, bulan dan bintang-bintang di angkasa. Di sini tata surya itu adalah matahari, planet, dan benda langit yang mengelilinginya. Jawaban yang B ya. Lanjut di soal nomor 6. Nama benda langit yang mengorbit antara Mars dan Jupiter adalah A. Komet, B. Asteroid, C. Meteor, D. Satelit. Kita akan bahas asteroid lagi di soal yang sebelum tadi sudah muncul ya asteroidnya. Asteroid merupakan benda langit berbatu yang mengorbit matahari. Meskipun asteroid mengorbit matahari seperti planet, tapi asteroid di sini ukurannya jauh lebih kecil daripada planet. Ada banyak asteroid di tata surya kita. Sebagian besar dari asteroid ini tinggal di
sabuk, yakni di wilayah antara orbitnya Mars dan orbitnya Jupiter. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B ya. Selanjutnya nomor 7, ini juga sering kita menemukan soal ini. Komet Halley muncul dalam A 76 tahun sekali, B 77 tahun sekali, C 80 tahun sekali, D 57 tahun sekali. Ini mudah ya. Komet Halley ini munculnya adalah 76 tahun sekali. Tapi ada informasi lain tentang komet ini. Komet itu mengorbit matahari dari jarak jauh. Namun saat mendekati matahari, komet akan mengeluarkan cahaya yang terang karena es, debu, dan gas komet terlontar akibat radiasi dari matahari. Hal inilah yang menciptakan ekor yang khas dari komet tersebut. Nah, salah satu komet yang paling terkenal dalam sejarah peradaban manusia adalah komet Halley. Bukan hanya karena kemunculannya dari bumi setiap 76 tahun sekali. Komet Halley pertama kali dipublikasikan oleh seorang astronom dari Inggris yang bernama Edmund Halley. Makanya kometnya dinamakan komet Halley. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Oke, lanjut di soal nomor 8. Planet yang tersusun atas gas metana sehingga tampak berwarna biru adalah A. Jupiter, B. Saturnus, C. Uranus, D. Neptunus. Planet yang tersusun atas gas metana sehingga warnanya biru. Neptunus merupakan, kalau urutannya adalah planet yang paling akhir dari sistem tata surya kita. Kemudian ciri yang kedua, Neptunus di sini merupakan planet yang berwarna biru karena tersusun atas gas metana. Mempunyai 8 satelit. Di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Jadi di soal nomor 8 ini adalah pilihan jawaban yang D ya. Kita latihan tuntas lagi untuk tata surya sampai di soal nomor 20 ya. Simak sampai akhir. Planet dengan masa rotasi tercepat. Masa rotasi tercepat adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kita akan bahas. Kalau Venus di sini terkenal sebagai planet dengan rotasi paling lambat. Venus paling lambat, di mana untuk satu kali Venus berotasi butuh waktu 243 hari bumi. Kalau bumi satu kali rotasi butuh 24 jam. Kalau Venus 243 hari bumi dengan kecepatan rata-rata 6,5 km per jam. Di soal ini jawabannya adalah Jupiter. Mengapa? Selain mencatat rekor sebagai planet terbesar di tata surya kita, Jupiter ini juga mencatatkan rekor sebagai planet dengan periode rotasi paling cepat, yakni hanya 9 jam, 50 menit sampai dengan 10 jam. 9 sampai 10 jam satu kali rotasinya. Jadi kecepatannya sekitar 43.000 ya, 43.000 km per jam. Daerah ekuator sedikit lebih cepat daripada daerah kutub. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Tapi jika yang ditanyakan adalah planet dengan masa rotasi paling lama, jawabannya adalah Venus. Kalau paling cepat berarti Jupiter. Seperti itu ya. Lanjut kita di soal nomor 10. Planet yang berevolusi berlawanan arah dari planet yang lain adalah A. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya, kita akan bahas. Di sini ada satu hal yang aneh dari planet Venus. Planet Venus di sini berbeda dengan planet-planet lainnya, yaitu bergerak berlawanan arah. Jika dilihat dari kutub utara, bumi di sini kan kita bergeraknya dari barat ke timur, sehingga kita seakan-akan melihat matahari itu terbitnya dari timur ke barat, karena rotasi buminya itu berputar dari barat ke timur. Sebaliknya, di Venus di sini bergeraknya dari timur ke barat. Dan sekali rotasi butuh waktu tadi 243 hari. Yang paling lama kan Venus, paling lambat rotasinya. Seandainya kita tinggal di Venus di sini, maka kita akan melihat matahari itu seakan-akan terbit dari barat dan tenggelamnya di timur, kebalikannya. Jadi yang mempunyai arah revolusi yang berlawanan dengan arah planet yang lain adalah B, Venus. Selain tadi adalah kecepatannya yang paling lambat, ini juga arah juga berbeda. Lanjut di soal nomor 11, planet dengan jumlah satelit terbanyak adalah Jupiter, Bumi, Mars, Merkurius. Ini jelas di sini. Yang paling banyak di sini adalah Jupiter. Kita sudah pernah bahas di soal terdahulu tadi, kurang lebih 67 satelit. Selain itu Jupiter merupakan dikenal dengan planet yang paling besar pada tata surya kita, gitu ya.
Lanjut di soal nomor 12, planet Mars mempunyai ciri A terkecil dan paling terang, B dikelilingi oleh sesuatu yang berbentuk cincin, C terbesar dan mempunyai 16 satelit, D berwarna kemerah-merahan. Di sini Mars salah satu cirinya adalah planet merah. Ya, planet disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Mars di sini juga punya satelit, 2 satelit yang namanya adalah Phobos dan Deimos. Jadi ciri dari planet Mars adalah berwarna kemerah-merahan. 13 ya. Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia dan diluncurkan dengan roket. Satelit buatan yang berfungsi untuk kepentingan penerbangan pesawat dan pelayaran adalah satelit A komunikasi, B militer, C navigasi, D meteorologi. Di sini kata kuncinya adalah digunakan untuk kepentingan penerbangan pesawat dan pelayaran. Ya, kita ingat bahwasanya satelit navigasi kita pasti mengenal dong teman-teman semuanya yang dengan istilah GPS. Ya. Singkatannya adalah Global Positioning System. Dan nggak akan bisa digunakan tanpa GPS ini nggak akan bisa digunakan tanpa adanya satelit navigasi. Mengapa? Karena satelit ini menyediakan data geospasial yang akurat. Apalagi itu geospasial. Geospasial di sini adalah data yang menyediakan lokasi geografis, dimensi, dan karakteristik objek alam maupun objek buatan manusia yang berada di atas permukaan bumi. Jadi GPS di sini bisa dipakai tidak hanya untuk di darat, tapi juga untuk di udara, pelayaran, kemudian bisa juga untuk di udara, yaitu tentang penerbangan. Jadi jawabannya adalah satelit navigasi. Lanjut 14, garis edar atau lintasan planet bumi adalah A gravitasi, orbit, bidang edar atau bidang eklipta. Ini mudah ya. Kalau yang jelas jawabannya kan orbit ya, garis edar lah atau garis lintas planet ini disebut orbit. Tapi perlu juga kita akan bahas apa sih yang namanya bidang edar. Kemudian ekliptika itu apa? Bidang edar adalah bidang di mana bumi itu berputar mengelilingi matahari. Kemudian ekliptika adalah jarum yang dilalui oleh suatu benda dalam mengelilingi suatu titik pusat sistem koordinat tertentu. Ya. Lanjut nomor 15, planet yang dijuluki bintang kejora, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter. Bintang kejora yaitu Venus. Planet yang disebut dengan bintang kejora adalah Venus. Jadi banyak cirinya Venus ya. Selain tadi berevolusinya paling lama ya. Merkurius planet yang paling dekat, Mars planet yang kemerah-merahan, Jupiter planet yang paling besar di tata surya kita, gitu ya. Lanjut soal berikutnya nomor 16, alat bantu untuk melihat planet-planet dari permukaan bumi supaya tampak jelas, yaitu loop, teleskop, kamera, mikroskop. Untuk melihat benda-benda di luar angkasa, maka kita harus gunakan teleskop. Mikroskop adalah untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Kamera ya biasa, loop untuk benda yang sekedar saja ya. Lanjut di soal nomor 17, ini ada sebuah gambar ya, ada planet seperti ada cincinnya, jelas di sini. Gambar di atas merupakan gambar dari planet Saturnus ya, planet cincin ya. Sebutnya seperti itu. Kemudian ini Uranus, kemudian Mars, Jupiter terbesar, Marsnya itu planet merah gitu ya. 18, pengertian gravitasi yaitu mudah, gaya hidup, gaya tarik bumi, gaya tarik bulan, gaya gerak. Gravitasi adalah gaya tarik bumi. Jawabannya yang B ya. Selanjutnya 19 di bawah ini yang bukan merupakan akibat dari rotasi bumi adalah yang tidak termasuk akibat rotasi. Terjadinya gerak semu harian matahari, adanya perbedaan waktu, terjadinya siang dan malam, adanya pergantian musim. Kalau gerak semu harian matahari itu rotasi bumi. Perbedaan waktu juga rotasi bumi. Terjadinya siang dan malam juga akibat dari rotasi bumi. Yang tidak adalah terjadinya pergantian musim. Ini adalah terjadi akibat revolusi bumi. Selain terjadinya pergantian musim, adanya revolusi bumi ini mengakibatkan terjadinya gerak semu tahunan matahari. Jadi kalau gerak semu harian matahari itu adalah akibat dari rotasi bumi. Kalau gerak semu tahunan matahari itu terjadi karena revolusi bumi. Ya, itu hanya untuk mengingatkan saja teman-teman ya. Lanjut 20, bumi berputar dari A timur ke barat, barat ke selatan, timur ke utara, barat ke timur. Sudah pernah kita bahas di soal tadi ya.
Bumi jika dilihat dari kutub utara, bumi itu bergerak dari barat ke timur. Sehingga matahari terbit di timur, tenggelamnya di barat. Berbeda dengan planet Venus yang bergerak dari timur ke barat. Yang kala rotasinya, waktu rotasinya, satu kali rotasi butuh 243 hari. Jadi kalau kita tinggal di Venus, kebalikannya, kita akan melihat matahari itu terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Seperti itu. Lanjut 21, salah satu akibat perputaran bumi pada porosnya. Nah, perputaran bumi pada porosnya di sini adalah rotasi bumi. Berarti akibat dari rotasi bumi apa? Air laut pasang dan surut, adanya siang malam, bulan sabit atau gerhana matahari. Di sini jelas rotasi bumi berakibat terjadinya siang dan malam. Selain itu ada pergantian waktu, gerak semu harian matahari juga ya. Lanjut berikutnya nomor 22 ya. Di soal nomor 22, planet Saturnus mempunyai satelit yang bernama Ganymede, Callisto, kemudian Triton atau Ariel. Planet Saturnus kurang lebih punya 62 planet. Di antaranya banyak satelit yang dimiliki ini yang bernama Titan. Ya, Titan. Satelit Titan inilah yang merupakan satelit terbesar di tata surya. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang C ya. Triton ya. 23 waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran dinamakan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Berarti di sini adalah kala revolusi. Ya, jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Kalau kala rotasi adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar 360 derajat pada porosnya. Ya, biar kita tidak bingung membedakan antara kala rotasi dan kala revolusi. 24 planet yang tidak memiliki satelit apa? Jupiter, Bumi, Mars atau Merkurius? Kita akan jelaskan di sini. Ada planet yang tidak punya satelit yaitu Merkurius. Selain planet ini paling dekat dengan matahari, Merkurius diketahui tidak memiliki satelit. Mengapa? Karena jarak planet Merkurius yang sangat dekat dengan matahari, karena paling dekat di sini, pengaruh dari gaya gravitasi matahari yang besar akan pengaruh terhadap benda langit yang mengitari planet Merkurius. Sehingga tidak ada benda langit yang dapat mengitari Merkurius dalam waktu yang cukup lama. Hal inilah yang menyebabkan planet Merkurius tidak memiliki satelit alami. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Ya. Lanjut soal yang terakhir. Gerakan planet yang mengelilingi matahari dinamakan A orbit, B karbit, C rotasi, atau D revolusi. Gerakan planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Kalau rotasi adalah gerakan planet untuk berputar pada porosnya. Ya, seperti itu. Oke, 25 soal tentang tata surya untuk materi kompetensi profesional, guru kelas, dan guru mata pelajaran IPA. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.